wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa, pembelajaran hari ini bisa lancar. Apakah ada yang tidak hadir? Nihil ya. Oke, saya presensi terlebih dahulu. Lisa Puspita Sari. Hadir, Bu. Marosiana. Nabila. Oke, alhamdulillah. Berarti semua hadir ya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran di sekolah ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dicek kanan kirinya, lacinya apakah ada sampah. Jika ada, silakan dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah. Kosong ya. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang ada karakteristik gelombang bunyi. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang efek Doppler. Sebelumnya silakan kalian amati gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar apa? Gamelan. Ada gamelan. Ya, ada alat musik apa saja? Ada bonang, ada gong, ada kendang. Nah, alat musik ini merupakan alat musik tradisional khas Jawa dan apabila dibunyikan maka akan menghasilkan bunyi-bunyian yang indah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan efek Doppler dalam gelombang bunyi dengan benar. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pengaruh frekuensi sumber bunyi terhadap frekuensi yang diterima oleh pendengar melalui simulasi dengan benar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan kita amati video berikut ini. Dari video yang sudah Ibu tampilkan, ada apa saja? Ada sumber bunyi, yaitu klaksonnya. Lalu ada pendengarnya. Lalu bagaimana ketika klaksonnya itu mendekati pendengarnya? Suara klakson semakin keras. Oh, suaranya semakin keras. Kalau ketika klaksonnya semakin menjauhi, bagaimana? Suaranya semakin kecil, Bu. Oke, baik. Suaranya semakin kecil. Apakah benar sih? Oke, mari kita membuktikan melalui simulasi. Silahkan anak-anak kalian membentuk kelompok yang kemarin sudah dibagi ya kelompoknya dengan gaya belajar masing-masing. Silakan yang visual berkelompok dengan kelompok visual, yang auditory berkelompok dengan auditory, dan kinestetik berkelompok dengan yang kinestetik. Silakan untuk yang visual, silakan menyimak video, lalu silakan hasil diskusinya nanti dibuat laporan berupa mind map atau peta konsep atau infografis. Untuk yang auditory, silakan kalian menyimak penjelasan, lalu untuk laporannya, laporan hasil diskusinya, silakan kalian membuat rekaman atau podcast terkait diskusi yang sudah kalian diskusikan. Lalu untuk yang kinestetik, silakan kalian melakukan percobaan berdasarkan LKPD yang telah Ibu berikan. Baik, Bu. Baik, silakan membentuk kelompok. Oke. Sudah selesai ya anak-anak semua? Sudah, Bu. Sudah, silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok visual. Yang pertama, berdasarkan hasil diskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar yang berbeda-beda, bagaimana nilai frekuensi pendengar bunyi saat sumber bunyi mendekati dan menjauhi pendengar.
Menurut kelompok kami, jika sumber bunyi diam terhadap pengamat atau pendengar, maka frekuensi yang terdengar oleh pengamat sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Jika sumber bunyi bergerak mendekati pengamat atau pengamat yang mendekati sumber bunyi, maka pengamat akan mendengar bunyi dengan frekuensi lebih tinggi. Jika sumber bunyi bergerak menjauhi pengamat atau pengamat yang menjauhi sumber bunyi, maka pengamat akan mendengar bunyi dengan frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi yang dihasilkan. Oke, sudah. Oke, apakah ada pertanyaan mungkin? Tidak. Tidak ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sekarang kita ulas bersama. Sebelumnya kita tunjukkan bagaimana simulasinya ya. Perhatikan, ini adalah simulasi dari yang sudah kalian diskusikan ya tadi. Ini ada truk, kita anggap sebagai sumber suaranya. Lalu nanti ada seseorang yang berdiri di pinggir jalan sebagai pendengarnya. Lebih paham ya? Ya, ketika sumber suaranya mendekati, frekuensi yang didengar bagaimana? Semakin besar. Semakin besar. Ketika sumber bunyinya menjauhi, frekuensi yang didengar Kecil. semakin kecil. Oke. Dari sini apakah ada pertanyaan? Tidak ya, paham ya? Paham. Oke, selanjutnya kita akan ulas materi tentang efek Doppler bersama-sama. Nah, jadi pengertian dari efek Doppler adalah fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan dari sumber bunyi. Jadi ada sumber bunyinya, lalu ada pendengarnya. Nah, fenomena ini pertama diamati oleh Christopher Doppler, yaitu seorang ahli fisika kebangsaan Australia. Nah, Christopher ini menurutnya bahwa jika sumber bunyi diam terhadap pengamat, maka frekuensi yang terdengar oleh pengamat sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Lalu ketika sumber bunyi bergerak mendekati pengamat atau pengamat yang mendekati sumber bunyi, maka pengamat akan mendengar bunyi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Lalu jika frekuensi bergerak menjauhi pengamat atau pengamat yang menjauhi sumber bunyi, maka pengamat akan mendengar bunyi dengan frekuensi lebih rendah dari frekuensi yang dihasilkan dari sumber bunyi. Untuk persamaannya, kita tulis Fp sama dengan, atau frekuensi pendengar sama dengan V plus minus Vs per V plus minus VP. P dikali FP. FS. Fs. Ya. Bu, Ya. itu kok berbeda? Kayaknya yang di atas itu VP, bukan VS. Baik, terima kasih atas koreksinya. Yang di atas adalah VP, PP, yang yang di bawah. bawah adalah Vs-nya. Oke, lanjut ya. Ya, Terima kasih. Bu. Jadi V sumber akan bernilai ketika mendekati pendengar akan bernilai Negatif. negatif. Terus V pendengar ketika mendekati akan bernilai Positif. positif. Jadi kebalikannya seperti itu ya. Lalu untuk V sumber menjauhi akan bernilai Positif. positif. Jika V pendengarnya menjauhi akan bernilai Negatif. negatif. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak. Oke. Agar lebih paham kita latihan soal terlebih dahulu. Kita bahas bersama-sama. Nomor 1, kita latihan dulu. Nanti nomor 2 bisa dikerjakan. Nomor 1 dibaca, silakan Mbak Lisa dibaca terlebih dahulu. Sebuah sumber bunyi melaju dengan kecepatan 2 meter per sekon dan membunyikan sirine dengan frekuensi 676 Hz. Sumber bunyi tersebut mendekati seorang pejalan kaki yang diam di tepi jalan dengan kecepatan bunyi udara 340 meter per sekon. Berapa frekuensi yang didengar oleh pejalan kaki?
Oke, yang ditanyakan adalah berapa frekuensi yang didengar oleh pejalan kaki. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal, apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu? Menulis diketahuinya. Nah, dari soal tersebut apa yang diketahui? Kecepatan sumber Ya, VS-nya 2 meter per second. 2 meter per second. Terus yang kedua, frekuensi sumbernya berapa? 676. 676 Hz. Lalu apalagi? Frekuensi udaranya 340 meter per second. Terus apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada yang diketahui? kecepatan Pejalan kaki dia 0 meter per second. Yang ditanyakan apa? frekuensi pendengar. Ya, frekuensi pendengarnya berapa? Oke, kita jawab. Kita tulis dulu persamaannya. FP sama dengan P plus minus CP PP per P P plus minus PS dikali FS. Oke, baik kita masukkan ya. P-nya berapa? 340. PP-nya berapa? 0. Berarti kita tidak perlu menulis ya. Nah, terus V-nya 340. PS-nya 2. Nah, sekarang positif atau negatif? Kita lihat di soalnya. Sumber bunyinya itu mendekati atau menjauhi? Mendekati. Kalau mendekati berarti nilainya negatif. Berarti 340 negatif min 2 dikali 676. Berapa? 680 satuannya Hertz. Bisa ya? Oke. Silahkan nanti kalian latihan. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal selanjutnya, mari kita sama-sama menyimpulkan kegiatan pada pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang apa saja? Tentang efek Doppler, di mana sumber bunyinya mendekati pendengar, apa yang didengar? Frekuensinya semakin besar. Ketika sumber bunyinya menjauhi pendengar, maka frekuensi yang didengar semakin kecil. Di mana untuk persamaan efek Doppler adalah PP sama dengan P plus minus PP per P plus minus PS dikali FS. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, silakan kalian kerjakan soal-soal evaluasi. Nanti sudah Ibu kirimkan ke Google Classroom kelas. Silakan dikerjakan. Butuh waktu berapa menit? 15 menit ya? Oke, silakan dikerjakan. Anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sudah disubmit? Sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Karena waktunya sudah habis, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi dengan materi apa? Ada interferensi bunyi. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari Bu Lisna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.